Halo Bapak dan Ibu, saya mau berbagi lagi ya tentang bagaimana cara membuat game board. Rencananya kan tahun ajaran baru saya akan membuat game ular tangga, di-print dan dibagikan untuk dikerjakan secara kelompok. Seperti apa? Nah, kayak gini nih Bapak Ibu gamenya. Jadi ada aturan bermainnya, kemudian nanti di dalam game itu ada reward dan ada breaknya. Reward itu berarti peserta didik maju 2 langkah, kalau ada di break berarti mundur dia 2 langkah, lalu kalau ketemu dengan yang kuis ya, seperti ini ada beberapa kuis, itu berarti mereka akan men-scan barcode-barcode yang berisi kuis. Di sini saya kuisnya sampai huruf D. Jadi kuis A, kuis B, kuis C, dan kuis D. Nah, di sebelah kanan ini ada tulisan lembar kerja, Bapak Ibu nanti bisa berkreasi saja. Ini bisa diganti dengan mata pelajaran dan juga mungkin materi ya yang akan dimainkan pada saat itu. Kemudian ada tulisan di sini tentang bagaimana menggunakan lembar kerja ini. Jadi lembaran pertama ini lemparan ya, lemparan pertama sampai ke 6. Jadi siswa diberikan 6 kali kesempatan. Kemudian jika nanti dengan mainnya pakai dadu biasa ya, kalau misalnya mau diajarkan secara online berarti pakai dadu online. Nanti ketika siswa maju dan kemudian dia mendapatkan konsep itu seperti ini. Di nomor 4 ini konsep, nomor 5 ini konsep, nomor 6 itu konsep, berarti siswa mengisi konsep apa yang mereka ketahui tentang konsep yang ditanyakan. Kemudian nanti mereka akan bermain selama 6 lemparan ya, 6 dadu. Jadi mungkin saja dia mendapatkan lemparan pertama 2 dadu. Lemparan keduanya mungkin juga 2 juga tidak masalah. Kemudian ketika dia melempar dan dia mendapatkan kuis, maka dia akan men-scan barcode yang nanti saya siapkan karena kuisnya ada 4, berarti nanti di sini barcode-nya juga ada 4. Jadi siswa akan mengerjakan kuis. Nah, di dalam kelompok ini mereka akan bermain sama halnya seperti ular tangga. Ketika mendapati tangga berarti mereka langsung naik, tapi ketika mereka berada di ekor dari ular berarti mereka harus turun. Nah, gimana cara membuatnya? Ayo ikuti bersama-sama. Nah, langkah pertama bagi kita untuk membuatnya, masuk ke beranda Canva dan pastikan ini Canva-nya pendidikan nih Bapak Ibu. Biar kita bisa download lalu menggunakan aset-aset pro-nya secara gratis. Template yang digunakan untuk ini membuat ular tangga ini adalah template presentasi. Jadi tinggal klik template presentasi, Bapak Ibu akan masuk ke beranda yang seperti ini ya, ke dalam template-nya yang kosong. Kita carikan dulu warna dasarnya. Misalnya seperti yang punya saya itu warnanya ungu. Nah, kalau sudah begini, kita klik elemen, kemudian Bapak Ibu ketikkan saja persegi. Ya. Nah, nanti akan muncul persegi seperti ini, diklik saja. Lalu untuk membuat kolom-kolomnya itu masih di elemen, scroll ke bawah, Bapak Ibu akan dapetin tabel. Kemudian diklik tabelnya ya. Nah, ini nanti kita perbesar sesuai dengan kebutuhan. Ini kan baru 3 ya, 3 dengan 4, sedangkan saya butuhnya itu 5. Jadi tinggal ditambah-tambah 1 aja. Udah, kemudian di bagian bawah juga kita tambahkan 1. Nah, jadi udah 25 nih ya, tinggal dipasangkan agar dia pas. Kalau ini kelebihan ya tinggal dikurangi aja sih. Nah, udah seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagian dalamnya ini kan bisa kita ganti ya. Misalnya ininya akan saya perbesar dulu kali ya, biar nanti dia mudah. Ini yang warna hitam tulisannya ini akan saya ganti misalnya dengan warna dasar ini mau saya ganti dulu. Yang warna kuning ini saya ganti dulu dengan warna pink misalnya. Nah, ini kan hitam ya, garis-garisnya ini kan kurang matching gitu. Nah, ini kita ganti aja sama yang kuning. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kekecilan ya tinggal diperbesar. Nah, kalau sudah begini kan template kita udah mudah. Sudah mulai ada bayangannya ya, kita akan mulai buat.
Pertama kita carikan start. Nah, misalnya saya mau pakai yang ini deh startnya. Bapak Ibu silakan berkreasi. Kalau sudah ada start berarti nanti ada finishnya ya. Tinggal diatur. Kemudian sininya kita ketikkan finish di bagian elemen. Nah, misalnya finishnya mau yang mana? Terserah. Misalnya ini ya, biar ini kuning, ininya juga sama gitu. Ini tinggal Bapak Ibu kecilkan, terus ditarik gitu. Nah, udah. Sekarang kita kasih judulnya dulu ya, yaitu uh, game ular tangga. Nah, ini tinggal dibawa ke atas. Kemudian ini kita perbesar. Misalnya segini ya. Kemudian ini warnanya saya ganti warnanya putih biar dia masuk gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lalu menambahkan angka, pakai ini juga teks, tambahkan judul, lalu ketik angka 1. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu atur-atur. Habis 1 berarti kopikan aja. Jadi hurufnya nanti angkanya sama semua. Ini 2. Nah, tinggal diatur oleh Bapak Ibu. Nah, itu langkah yang berikutnya ya. Selanjutnya akan saya sampaikan lagi langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita akan memasukkan kuis, kemudian reward, break, kemudian ular tangga, dan ular dan tangganya ya. Nah, gimana caranya? Biasa Bapak Ibu kalau mau menambahkan aset, di situ pilih elemen. Sekarang yang mau dibuat pertama misalnya tangga ya. Nah, carikan aja tangga di situ banyak tuh Bapak Ibu, bebas milih yang mana yang sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Misalnya ini saya mau taruh tangganya, kalau ini kurang miring tinggal dimiringkan gitu. Nah, misalnya tangga ini di sini. Ini kasih kecil sedikit. Oke, tinggal dikecilkan sedikit. Nah, ini satu tangga. Tangga yang berikut di mana? Tinggal di copy aja Bapak Ibu. Biar nanti sama ya. Sorry. Tangga ini kita copy. Lalu Bapak Ibu mau naruh di mana lagi tangganya? Misalnya di sini ya, tinggal diputer. Tuh. Nah, misalnya tangganya sekian ya. Terus ada lagi tangga atau tidak? Terserah Bapak Ibu naruh di mana. Sekarang kita cari ularnya ya. Ularnya cari yang grafis. Misalnya ini. Nah, ditentukan aja di sini tapi agak ke sini. Boleh. Ini sesukanya Bapak Ibu naruhnya. Kemudian mau naruh yang mana lagi? Misalnya ini ya. Besar banget. Dikecilkan, kemudian yang ini dipakai untuk muter. Itu misalnya yang ini saya mau naruhnya di sini deh. Biar dia turun ke yang pertama gitu ya, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu tentukan sendiri ya, gitu ya. Misalnya ada mau nambah di mana lagi silahkan. Nah, sekarang untuk reward, boleh kita cari reward itu kan semacam kado ya. Nah, cari bentuk-bentuk kado tuh di Canva tuh, cantik-cantik kadonya, silahkan milih. Tapi ingat ya, bukan sembarang naruh ya yang kontras. Nah, misalnya saya mau ngasih reward ke anak-anak ketika mereka 2. Kemudian ini udah pas belum? Untuk ngepasinnya kita ini digedein aja. Oke, kayaknya segini cukup. Lalu kita copy. Reward yang berikut misalnya mau di sini, silahkan. Kemudian satu lagi deh. Rewardnya saya ngasih 3. Nah, reward ini nanti artinya maju 2 langkah. Ini ya yang reward. Kemudian sesudah reward apa tadi ya? Back ya. Berarti itu saya pakainya parkir sih. Nah, ini pakai yang ini, no parking.
Jadi kalau dapat tulisan begini berarti mereka harus mundur. Mundurnya berapa? 2 langkah misalnya. Saya taruh sini 1, ini di-copy lagi. Itu aja sih Bapak Ibu kalau kita udah dapet ya, tinggal di-copy-copy lalu kita tempatkan aja di mana gitu. Nah, sedangkan yang kosong-kosongnya ini Bapak Ibu isi dengan materinya. Misalnya dikasih materinya tentang apa gitu. Ini pakai subjudul misalnya saya pakainya materi. Nanti Bapak Ibu silakan dipilih ya materinya terserah, saya enggak tahu. Yang penting Bapak Ibu ingat materi itu nanti kita akan cari ditempatkan di yang belum ada reward dengan ininya ya, yang belum ada ininya. Reward sama apa? Aduh saya lupa namanya ini. Break ya. Nah, ini materinya, kemudian materi ini nanti kita kopikan lagi materi berikut ya. Kemudian terus saja gitu Bapak Ibu dikopikan sampai penuh, sampai di sini-sini semuanya penuh. Dan materi ini nanti Bapak Ibu carikan elemen yang sesuai. Misalnya saya karena saya kimia, berarti saya nyarinya misalnya apa gitu tentang pertanyaannya. Oh, saya mau ngasih ini misalnya. Yang penting materi itu atau yang jadi konsep itu nanti bisa dipahami oleh siswa ketika mereka lihat gambar. Nah, gini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu langkah. Oh iya, tadi saya lupa kita belum menambahkan kuis ya. Jadi di elemen ini tuliskan kuis. Nah, ini ada banyak nih. Boleh dipasang di manapun yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya pasangkan di sini deh kuisnya. Nah, nanti cari lagi yang lain kan banyak ya bentuk-bentuknya. Boleh deh Bapak Ibu pakai lalu tempatkan di manapun. Nah, misalnya gini, oke. Nah, sekarang kita buat yang di sebelah sini ya. Coba kita carikan elemen kertas. Oke, misalnya saya mau pakai elemen kertas ini, lalu nanti tinggal kita balik. Kita balik, lalu kita ratakan aja. Ini ya. Langkah selanjutnya kita boleh ditambahkan robekan kertas di bagian atas gitu ya. Boleh-boleh aja misalnya ini bebas sih, nggak ada aturan harus seperti apa. Nah, nanti robekan kertas ini akan kita isi dengan tulisan. Apa tulisannya? Misalnya materi ya. Materi kita apa? Atau Bapak Ibu mau melengkapi dengan yang lain, boleh-boleh aja ya. Nanti tinggal diperbesar, materinya apa disebutkan, lalu diletakkan di sini. Kemudian di sudut ini boleh Bapak Ibu tambahkan logo atau apapun deh ya yang ingin ditambahkan di sudut-sudut, misalnya foto atau logo sekolah ataupun ya cuman gambar-gambar biasa saja juga boleh. Biar dia nanti nggak kosong gitu. Misalnya saya mau menambahkan gambar ini. Oke, saya tambahkan di sudut seperti ini. Lalu Bapak dan Ibu agar tulisannya semua nanti sama, gunakan satu jenis tulisan aja menurut saya biar bagus gitu. Kalau terlalu rame bentuknya nanti malah nggak karu-karuan gitu lihatnya. Misalnya ini mau saya tuliskan lembar kerja. Ini kan kegedean ya. Udah tinggal dikecilin aja dan harus bisa terbaca. Berarti ini kita ganti, nggak bisa nih warna itu, misalnya harus warna yang lain gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikut saya mau menambahkan tulisan, sesuaikan lemparan dadu ya. Berarti ini aja saya copy lagi ke bawahnya, tapi nanti tulisannya lebih kecil. Jadi ini dihapus saja, lalu Bapak Ibu tinggal tambahkan misalnya sesuaikan dadu gimana lah ya kalimatnya terserah oleh Bapak Ibu sebagai instruksi gitu untuk anak-anak mereka mau ngapain gitu ya. Kemudian yang berikut kita akan ke elemen lagi, lalu kita pilih tabel. Tapi tabel yang akan saya pilih kali ini mau dikasih warna yang sesuai gitu. Ini kan terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa dikecilin seperti ini. Ini mungkin agak tinggal diatur sih Bapak Ibu
Yang pertama misalnya lemparan ke berapa, kemudian di sini misalnya saya akan tuliskan konsep, lalu di yang ketiganya saya tuliskan kuis. Karena ada 6 lemparan, berarti ini harus saya tambah. Saya tambah lagi. Kemudian satu lagi ya, biar nanti jadinya 6. Jadi ini kita isi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ini kayaknya warna hitamnya kurang kurang ini ya. Diganti aja Bapak Ibu warnanya, terserah mau warna yang mana, bebas ya. Misalnya ini warna ini boleh. Yang penting kontras saja sih Bapak Ibu. Nah, jadinya nanti begini Bapak Ibu. Nah, ini udah jadi ya. Sekarang kita akan buat yang di sebelah sini. Nah, Bapak dan Ibu di sudut sebelah sini, Bapak Ibu boleh kasih foto Bapak dan Ibu, boleh. Tapi saya sih lebih senang pakai ini Bitmoji. Jadi biasanya apa yang saya buat itu ada Bitmojinya. Nah, misalnya ini saya mau pakai salah satu Bitmoji ini. Bapak Ibu boleh pakai foto ya. Nah, kemudian di elemen biar tidak ada batasan seperti ini ya, kayak kepotong gitu, saya akan tambahkan brush. Nah, brush ini untuk ngasih batasan aja sih, biar nggak terlalu patah gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, lalu saya juga mau nambahin nama saya di situ. Boleh Bapak Ibu tambahkan nama Bapak dan Ibu. Nah, ini kemudian udah tinggal besarin sedikit atau oke, gini cukup lah ya. Nah, kemudian kita akan cari elemen, kita carikan pin kertas. Nah, nanti kan dapat nih ya pin kertas-kertas seperti ini, boleh milih mana yang sesuai. Biasanya sih saya suka pakai yang di grafis karena lebih lebih bagus gitu. Boleh silakan di scroll lalu dicari sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, misalnya ini saya belokkan sedikit. Kemudian ini kan dia numpuk ya. Ini kita buat dia mundur selapis. Nah, jadi gini. Kemudian nanti ini kita isi dengan aturan bermain. Oke, tinggal Bapak Ibu ketikkan lagi, kopikan saja dari atas. Ini menjadi aturan bermain. Aturannya silakan Bapak Ibu berkreasi mau seperti apa. Kalau punya saya kan aturannya ya main dadu biasa saja. Nah, nanti aturannya Bapak Ibu tuliskan di sini. Kalau sudah selesai dituliskan, kemudian kita mesti kasih informasi dulu kalau misalnya yang gambar ini itu apa, artinya apa. Ya, biar yang anak-anak yang mau main itu mereka paham gitu. Ini juga saya kopikan, lalu saya letakkan di sini. Nah, ini kan tadi reward ya. Ini reward. Nah, ini tinggal diganti. Reward artinya maju 2 langkah. Kan kalau ditulis gitu kan anak-anaknya ngerti ya Bapak Ibu. Oke, mari kita mengaturnya agar dia lebih bagus lagi. Ini 20, saya buatnya mungkin sekitar 13 ya. Nah, lalu agar mudah, ini juga saya kopikan, lalu ininya kalau yang tadi maju, ini mundur. Mundur dan ini bukan reward tapi break. Nah, coba kita perbesar agar kelihatan gitu ya. Maju, reward maju 2 langkah, break mundur 2 langkah. Oke, sekarang tinggal kita carikan lagi untuk quiz ya, karena nanti anak-anak akan scan.
Nah, boleh mau pakai gambar boleh, mau pakai tulisan ini boleh, sekreatifnya Bapak Ibu aja. Nah, kuisnya gini, terus saya kasih panah karena mau ngarahin anak-anak untuk scan. Nah, ini artinya kuis nanti mereka harus nge-scan. Oke, tarikan scan me. Ini kali ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, kuisnya Bapak Ibu itu dibuat dalam bentuk barcode, ya kan? Nanti kan ini ada kuis nih, mesti dikasih misalnya ini tadi saya lupa, ini kasih kuis A, kemudian nanti ada kuis B. Seperti contoh ini ya. Nih, kuis A-nya ada di sini, ini kuis B-nya. Jadi nanti setiap eh, kuis ketika anak-anak sampai pada barcode kuis, kita sudah menyediakan kuis A, kuis B, kuis C, dan seterusnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu. Ini sudah selesai, kemudian di sini kan kita punya media sosial ya Bapak Ibu ya. Boleh deh dipakaikan media sosial kita di situ karena kita ngajarin anak-anak sesuai dengan kodratnya. Nah, tempel aja kalau punya FB ya namanya apa. Kalau Bapak Ibu yang punya Instagram, sama caranya pokoknya intinya media sosialnya Bapak Ibu ditaruh gitu di situ. Duh, kenapa nih dia jalan-jalan sendiri? Oke. Dan pengaturannya diusahakan dia seimbang gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir mungkin dadu. Nah, Bapak Ibu ini kan dadunya banyak nih ya, tinggal Bapak Ibu urutkan gitu dari satu, dua, ini udah ada dua. Ini tinggal dirapi-rapikan aja oleh Bapak dan Ibu. Ini tiga, dan seterusnya. Nanti cari di sini ada semua dadu di sini. Oke, jadi nanti kalau udah selesai, ini tinggal kita berikan kepada anak-anak, di print Bapak Ibu. Di print, lalu kalau kita pakai kerja kelompok, kita berikan per kelompok, nanti mereka bermain, aturan bermainnya kita tulis, dan pada akhirnya nanti setiap kelompok akan mengisi konsep yang mereka temukan selama 6 kali lemparan. Juga jika mereka ketemu dengan kuis, mereka akan mengerjakan kuis. Demikian Bapak dan Ibu bagaimana caranya kita membuat games ular tangga sendiri. Selamat berkreasi dan semoga Bapak Ibu juga bisa